Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'du. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran, semoga mendapat barokah manfaatnya. La kharatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Susani mu'allif hadha kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi wa sanid hadhil ahadits. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kajian hadis 142. Ada 4 hal yang berimbas pada orang yang melakukannya. Arbaun utawi perkara papat iku man utawi sapa-sapa wong dukun ana apa papat iku pinten man harrama moko ngaramaken ing man sapa Allah taala nari ngatasi neraka. Artinya kalau orang ini punya sifat 4 ini ya, melakukan 4 ini ya, maka insyaallah selamat dari api neraka. Wa asmahulan melindungi ing man sapa Allah lan ngreksa sapa Allah ing man minasyaitoni saking setan. Di samping selamat dari neraka, Allah melindungi orang tersebut yang mempunyai 4 sifat ini, dilindungi dari gangguan setan. Siji man wong malaka kang isa mengekang mekek menahan sapa man nafsu ing nafsune man kina yarghabu nalika seneng sapa man wa khina yarhabu lan nalika wedi sapa man wa khina yastahilan nalika kepingin sapa man wa khina yaghdhabu lan nalika muring-muring sapa man. Jadi orang yang bisa mengekang dirinya, mengekang nafsunya ketika senang, ketika takut ya, ketika kemecer, kepingin ya, ketika marah. Senang kalau tidak dibatasi akan bahaya. Tiap ketemu orang cinta, istri siapapun cinta, bahaya ini. Maka orang harus bisa mengekang khina yarghab, ketika senang. Apa saja. Makanan juga sama, harus bisa mengekang diri. Kalau semua disenangi, dimakan, ya bahaya nanti berlebihannya. Begitu pula ketika ia takut, bisa mengekang diri ya. Takut yang berlebihan juga akan bahaya ya. Takut pada kejelekan bagus, takut berbuat baik. Nah ini kadang orang berbuat baik sungkan sebab koncone elek-elek. Mau alim sendiri itu kok malu ya. Ini aneh. Karena temannya jelek-jelek, ikut tahlilan malu. Kurang setia kawan. Nah ini takut yang jelek. Orang kemecer berselera harus dikekang ya. Kalau marah harus dikekang. Kalau marah diumbar ya, dibiarkan, akan fatal akibatnya ya. Maka orang kalau bisa menahan ketika dalam kondisi seperti ini, insya Allah selamat dari api neraka, selamat dari gangguan setan. Kalau orang marah itu setan akan masuk ya, temperamen itu setan akan masuk.
disitulah setan mulai membisi. Wa arba'un tawi 4 hal, 4 perkara iku man ta sapa-sapa wong kuna ana apa papat iku fiing man. Siapa yang memiliki 4 ini, nasara mongko gelar menggelar membeber, nasara mongko gelar sapa Allah Gusti Allah ing atase man rahmati Allah. Rahmat Allah akan dibeber, ditaburkan ya. Rahmat Allah akan dituangkan kepada orang yang mempunyai 4 sifat ini. Wa adkhalahu lan mlebuaken sapa Allah hu ing man jannatin swargane Allah. Allah masukkan ke surganya, menebarkan rahmatnya. Man utai sapa iku man wong ya, man wong yaiku man wong awa kang manggonaken sapa man miskinan ing wong miskin. Jadi orang yang memberi tempat tinggal orang miskin, mungkin bedah rumah termasuk ini. Jadi menolong, memberi tempat tinggal orang miskin. Ya mungkin beri tempat, mungkin menyewakan kamar, pokoknya menolong orang miskin. Wa rahimalan welas asih sapa man al-dhaifa ing wong kang lemah. Jadi belas kasihan pada kaum lemah, ibu-ibu, janda, orang miskin, orang fakir itu ia rahmati, ia kasihani. Wa rafaqalan welas sapa man bil mamluk lan budak, dia lemah lembut, santun pada budak, tidak kusro, tidak kasar pada budak. Kalau sekarang yang pembantu, jadi lembut pada budak, pada pembantu. Biasanya orang kan itu sewenang-wenang pada pembantu, ini nggak boleh. Wamfakolan belanja, lan belanjani atau memberi nafkah sopeman alal walid ing atase wong tua loro. Jadi nyangoni wong tuane, biayani orang tua, ngerambut wong tua. Ini yang menyebabkan rahmat Allah ditaburkan dan Allah masukkan ke surganya. Jadi penolong orang miskin, belas kasihan pada orang yang lemah ya, lembut pada pembantu, dan membiayai atau merawat dan menyantuni kedua orang tua ya. Wanita yang hadis sebal hakim. Kewajiban anak. Kalau orang tua nggak mampu mencari nafkah, itu kewajiban anak untuk menafkahi orang tua. Sama dengan orang tua wajib menafkahi anak. 143 arba'un ta'i 4 perkara iku man ta'i sapa-sapa wong iku u'tiyahuna diparingi sapa man ing papat. Faqad u'tiya mongko temen diparingi sapa man khairat dunya ing kebaikan dunia wal akhirati lan akhirat. Orang kalau mempunyai 4 hal ini, 4 sifat ini, maka akan diberi kebaikan dunia sampai di akhirat. Siji lisanun lisan dzakirun kang dzikir. Jadi lisannya selalu basah dengan dzikir. Ingat kepada Allah, pastilah rahmat Allah akan diberikan karena lisanun dzakirun, ingat kepada Allah. Wa qalbun lan ati syakirun kang bersyukur, hati yang bersyukur. Maka orang seperti ini akan diberi kebaikan dunia akhiratnya. Tapi ya tidak banyak orang yang mau bersyukur dan ingat kepada Allah ya. Ada orang sakit malah bersyukur ya. Kenapa? Biar ingat kepada Allah. Bab wiritan ketika sakit gigi Allah kalau sembuh ya gak bakalan misal maka dengan sakit ya alhamdulillah ya Allah kau beri sakit sehingga ingat kepada. Nah itulah orang yang bersyukur kayak Nabi Ayub. Kalau orang mau bersyukur, hati yang bersyukur, maka tanda kebaikan dunia akhirat untuk orang tersebut. Berarti kebalikannya, orang kalau gerengseng, tidak pernah ada rasa puas ya, itu adalah tanda orang jelek di dunia sampai akhirat. Istri kok nggak pernah bersyukur, tanda istri yang jelek. Nggak pernah alhamdulillah,
kurang, terus bayar kreditan kurang, kasih berapa kurang. Nah, ini tanda istri yang jelek. Wa badanun lan awa alal bala'i ngatasi cobaan iku sabirun sabar. Jadi sabar menghadapi cobaan itu tanda orang yang baik. Tanda orang jelek gremeng terus ya, mengeluh itu tanda orang jelek. Wa zaujatun lan istri la tabghi kang ora nyelewengaken sapa zaujahu ing zauj ofan krana wedi fi nafsiya ing dalem awak dhewe ne zauja wala malihilan ora nyelewengaken ing dalem hartane zauj. Jadi istri yang tidak membuat suami terjerumus karena dirinya atau karena hartanya. Itu istri yang baik. Istri yang jelek menjerumuskan suami. Istri materialis, suami bisa korupsi karena dorongan istri. Nah, itulah namanya istri yang jelek. Istri yang baik justru membuat suami tenang, membuat suami baik, membuat suami yang berakhlakul karimah. Rawan dan hadis Syafi'i at-Tabrani an Ibnu Abbasin saking Abbas. 144 arba'un utai 4 perkara iku hakun temenan Allah ing atase Allah ay alla yudkhilahum orang nglebokaken sapa Allah ing bab arba'un utawi wong papat iku hakun temenan Allah ing atase Gusti Allah alla yudkhilahum utawi orang nglebokaken sapa Allah ing papat al-jannah ing surga. Ada 4 orang yang susah masuk surga. Kalau yang mukmin mungkin susah masuk surga. Keri-keri. Kalau sudah bersih, sudah dibersihkan di neraka baru masuk surga. Kalau punya iman. Jadi di sini tidak memasukkan ke surganya mungkin tidak duluan dari belakangan. Selama masih ada iman, insya Allah masih bisa masuk surga. Jadi pemahaman di sini kalau memang kafir ya tidak masuk surga, tidak dimasukkan ke surganya. Tapi kalau dia mukmin, tetap Allah akan masukkan ke surganya setelah dibersihkan di neraka, dicelup-celup. Wala yudhiqahum lan orang ngincipaken sapa Allah ing papat naimah ing nikmat surga, tidak akan dicicipi nikmat surga. Yaiku rupane papat mudminu khamrin wong kang terus menerus minum khamr ya, ngelanggengaken ngombe khamr. Orang yang terus menerus minum minuman keras. Sekarang ini udah banyak peminum ya. Khamr itu segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahannya itu kalau memabukkan namanya khamr ya. Haram dan membuat jaringan tubuh kita rusak, organ tubuh kita rusak, akhlak kita rusak, pikiran kita rusak. Itu diawali dari khamr ya. Karena khamr itu ummul khaba'is ya. Ibunya perbuatan yang jelek ya. Itu khamr. Jadi diawali dari minum, lain-lain dia akan berani berbuat kejelekan yang lain ya. Yang kedua akhir riba lan wong kang mangan barang riba. Riba itu tambahan, ada tambahan namanya riba. Utang 1 juta bayarnya perjanjian 1.100.000 dan 100 berarti riba. Ini namanya riba al-qardu ya. Ada riba liat ya. Riba karena serah terima barang yang dibeli tidak kontan, itu bisa menimbulkan riba liat ya. Jadi ada riba al-qardu tambahan karena dalam utang piutang ya. 2 riba liat, riba yang ditimbulkan karena tidak langsung penyerahan barang. Riba al-fadli, riba karena kelebihan ya. Dalam tukar menukar barang ribawi, beras IR ditukar dengan beras Dewi Sri, itu harus sama timbangannya, sejenis.
Kalau tidak sama, siji sak kilo setengah, ya berarti riba. Namanya ribal fadli. Ada riba nasa, riba yang ditimbulkan karena penundaan waktu jatuh temponya nyaur utang. Jadi misalkan utang 1 juta, nanti harus nyaur paling akhir tanggal 30 Oktober. Tanggal 30 nggak bisa nyaur, diundur seminggu, tambah mana ya, mana 1.000, itu namanya riba nasa. Jadi anaan yang ditimbulkan karena penundaan nyaur utang hari atau tanggal, penjadwalan ulang lah kalau di perusahaan itu. Itu yang menghutangi apa yang berhutang juga? Oh sama. La'anallahu akilar riba. Allah mengutuk pemakan riba. Wa mukilau, dan yang mewakilkan, walaupun nggak berarti mewakilkan. Wa katibau, sekretarisnya. Ya. Sama. Karena sama-sama rela kan, rela berbuat jelek. Kepepet. Selama masih ada jalan berarti masih tidak kepepet. Wa akilu mal yatim, lan wong kang mangan bondone bocah yatim bi ghairi haqqin, kelawan tanpa cara kang bener. Jadi orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar. Nah, cara yang benar gimana? Ya kalau dia yang merawat, ikut makan sedikit tidak apa-apa. Itu namanya cara yang benar, ya. Sewajarnya. Nah, kalau enggak berarti kena ancaman ini, susah masuk surganya. Wal akulan wong kang menyakiti, kang larani liwali tembari wong tua lurane aku. Jadi anak yang menyakiti hati kedua orang tuanya, ini susah masuk surga ya. Maka mumpung masih ada orang tua, kita harus berbakti, berbuat baik ya. Kalau sudah meninggal kita doakan. Nah kalau ketika ada kita nakal sama orang tua, ya ketika wafat didoakan ya. Di kuburan kan terasa nanti. Ruwan dan hadis sebelah hakim. Jadi 4 yang susah masuk surga ya. Tidak mencicipi nikmat surga, yaitu orang yang terus-menerus minum khamr, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan yang menyakiti kedua orang tuanya. Maka jangan melawan orang tua. Arbaun utawi papat perkara iku la yasba'na ora warek-warek apa papat min arba'in saking 4. Ada 4 hal tidak pernah kenyang dari 4 hal. Siji ardun, bumi, imatorin dari hutan ya, saking hutan. Ontalan muatun min dzakarin saking wong lanang. Enggak pernah kenyang. Wa ainun meripat min nadhan saking ningali. Mata tidak pernah kenyang dari mandang. Wa alimun lan wong alim min ilmin saking ilmu. Orang alim haus pada ilmu terus-menerus ya. Rawani hadis sepal Hakim. Jadi 4 hal. Bumi tidak pernah kenyang dari hujan. Wanita tidak pernah kenyang dari laki-laki, atau sebaliknya. Jangan lihat wong tuwek-tuwek itu ya cik kudu ayu. Enggak pernah ada puasnya. Dukun-dukun itu malah cari orang-orang wanita itu sudah tua-tua. Mata tidak pernah puas memandang, pingin yang maksiat terus. Jadi wong lirik itu gak peduli tua. Tua-tua yang lirik anaknya. Maka tinggal imannya di situ. Bisa mengempet apa enggak.
Orang alim tidak pernah puas pada ilmu, terus ingin menggali ilmu, ingin memperoleh ilmu, ingin belajar. Itu tanda orang pintar. Kalau orang merasa sudah pintar, kata Mbah Hasyim dalam kitab Adabul Alim Ta'lim, berarti orang bodoh. Ciri orang alim adalah nggak pernah merasa pintar. Dan kalau mendengarkan ilmu yang sama, itu tetap seperti seolah mendengarkan ilmu yang belum pernah ia dengar. Masih kepingin mendengarkan. Kalau kita kan enggak, nih orang ceramah itu nggak liwingi, pancet. Nah, ini tanda orang bukan alim ya. Maka Mbah Hasyim dulu kalau ngaji Fathul Mu'in katanya walaupun sudah khatam berulang-ulang sampai 7 kali, itu beliau masih tetap mutola'ah sebelum mengajar, dikaji sebelum mengajar. Mungkin ada hal-hal yang perlu diaktualkan dalam penjelasannya ya. Walaupun kitabnya sama tapi zamannya berbeda, situasinya berbeda, maka butuh penjelasan yang berbeda. Mungkin itu sehingga beliau tetap mutola'ah sebelum mengajar. Arbaun utawi papat iku min sa'adatil mar'i, setengah saking kebahagiaan seseorang. Ada 4 hal yang menyebabkan orang bahagia. Antakuna yen ta'ono apa zaujatuhu, istrinya mar'un iku sholihatan, wong kang bagus. Jadi istri yang sholihah akan membuat suami bahagia. Sholihah itu yang gimana? Yang gimana kriteria wanita sholihah? Fasholihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhullah. Ya. Wanita yang sholihah adalah yang qanitatun, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Pokoknya manut ya. Itu berarti wanita yang baik. Nah, kalau ngeyel terus, menentang terus, itu berarti tanda wanita yang tidak baik. Jadi fasholihatu satu qanitatun. Konata itu taat. Juga taat kepada Allah, itu tanda wanita yang sholihah. Nah, kalau taat pada suami tapi tidak beribadah, ini ya berarti istri yang jelek ya. Akan membawa kejelekan. Hafidhatul lil ghaibi, ciri istri sholihah di samping taat, ia bisa menjaga diri ketika suami enggak ada, menjaga dirinya, menjaga hartanya, harta suami ya. Yang kedua yang membuat orang bahagia, wa auladulan pira-pira anake mar'un niku abroron, pira-pira anak yang bagus. Jadi anak-anaknya baik, rasanya tentram hati ya. Bahagia seseorang kalau punya anak itu baik semua ya. Manut ya. Perilakunya bagus, orang tua mesti bahagia. Yang ketiga yang membuat orang bahagia, wa khulatu sholihina, dan pira-pira serawungane, kumpulane, serawungane, temannya, pira-pira serawungane, kanca-kancane, kumpulane mar'un iku sholihina, pira-pira bagus. Teman-temannya orang baik, itu bahagia. Kalau kumpul orang kok enggak baik, itu hati galau. Jangan-jangan sandarku dicukup, jangan-jangan dompetku diambil nanti. Jadi enggak pernah tenang karena temannya jelek. Tapi kalau temannya bagus, insya Allah tentram hati, bahagia. Sedih kalau ada satu kamar pondok kok enek sing nyolongan siji sedih. Nah, maka kalau semua baik, insya Allah hati bahagia. Yang keempat, wa yakulan yen ono apa rezeki mar'un iku fi baladin, dalam negarane mar'un. Rawan dan hadis sahabat Tailamiyu an aliin sangat. Jadi rezekinya di negaranya sendiri, itu insya Allah bahagia. Kalau rezekinya jauh, wah ini bisa menimbulkan galau. Contoh, istri di Pulau Jawa, suaminya di Hong Kong.
Ya kok bisa tenang, ya susah ya. Kalau uang bisa ditransfer, nah, kalau yang lain-lain ya kangen mau ditransfer, video call ya nggak bisa mewakili ya. Jadi lebih tenang kalau dekat, rezekinya tidak jauh-jauh ya, dari keluarga. Di rantau itu pasti orang nggak tenang, di rantau jauh keluarga, jauh anak istri. Maka kalau dekat insya Allah bahagia. 147 arbaatun utai 4 perkara, 4 orang ya, arbaun utai wong papat iku yubghiduhu membenci ing papat sapa Allah taala Gusti Allah. 4 orang yang dimurkai Allah, dibenci, dibendo itu diuring-uring lah, dimurkai, dibenci. Dimurkai oleh Allah 4 orang. Al-bayya'u penjual ya, al-khalafu tukang sumpah, maksudnya bohong. Penjual yang bersumpah bohong ini dimurkai oleh Allah. Ya biasanya begitu. Kalau ditawar kulaan ibu mboten angsal sak menten. Rugi kula pun niki pas-pasan. Ya ndak mungkin lah penjual ngepas itu mesti dapat untung. Padahal kulaannya ya nggak segitu, dia bilang kulaannya segini, rugi saya. Jadi sumpah-sumpah dia. Yang kedua, wal faqilan wong melarat al mukhtalu kan sombong. Wis melarat sombong itu dibenci sama Gusti Allah. Kalau kaya sombong ada yang dibanggakan. Ini melarat sombong, apanya yang diandalkan, yang dibanggakan? Enggak ada. Wis menelek. Jadi jangan kaya-kaya orang kaya kalau nggak punya. Nanti pergi nggo tas gede, sini telo brosot ketor konangan ya. Wasyaihu lan wong tuwa azani kang berzina. Wis tuwek kok zina, ini nemen eleke dimurkai Allah. Nek enom nafsune sik gede mungkin dimaaf. Tapi nek wis tuwa kok bangetan ya. Wal imamu lan imam al jaidu kang nyeleweng. Jadi kepala negara yang nyeleweng itu dimurkai oleh Allah. Pimpinan kok nyeleweng dimurkai sama Allah. Ruwayat ning hadis Ibnu Sa'id Abi Hurairah saking Abu Hurairah. Ya kebalikannya, kalau ada penjual kok bagus, sudah disenangi Allah. Orang melarat kok rendah diri, disenangi Allah. Orang tua kok tobat, disenangi Allah ya. Pemimpin kok jujur, jeluntrung, kencang perilakunya, disenangi oleh Allah. Termasuk 7 orang yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat nanti adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang bagus, tidak nyeleweng ya. 148 arbaun ya. Utai wong papat iku min wong papat atau 4 sifat lah. Arbaun utai 4 perkara minasyaqai saking cilaka. Ada 4 sifat ini pertanda celaka. Rupane papat jumudul aini ya. Jumud itu apa ya? Kalau benda padat itu jamadun, benda padat, lawannya benda cair. Mripate atos lah, mripate atos gak tahu nangis. Jumudul aini apa yang pas itu? Atos mripate maksudnya mripatnya nggak pernah nangis dari dosa. Itu pertanda orang celaka, gak tahu nangis nek nglakoni maksiat. Jumud itu atas temen kristal padet atau meripat, jadi meripati kempel wakoswatul qalbilan atas atini, jadi bahasa sini kering meripatnya. Jumudul aini garing meripati, wakoswatul qalbilan atas atini, jadi kering, nggak pernah nangis.
qaswatul qalbi, hatinya keras, atos, tidak mau menerima nasihat, susah menerima nasihat. Wal khirsulan, ambisius. Ambisi berarti keinginan yang jelek ya. Itu tanda celaka adalah orang ambisi. Ambisi jabatan, ambisi harta, ambisi apa. Watul amal, yang dawane angen-angen. Yang keempat tanda celaka adalah kedawan angen-angen, besar pasak daripada tiang ya. Ati karep bondo jupet kata orang Jawa itu. Jadi kedawan rencana ya. Rencananya mulu-mulu ya. Realitasnya ndak ada ya. Prakteknya nggak ada, perwujudannya nggak ada. Itu namanya celaka. Ya ngelamun terus ya. Ngelamun. Itu jenenge stres. Yang dilamun duit miliatan nanti. Ya nggak sida kerja dia. Ngelamun terus ya. Andai kan aku punya sekian miliar, bisa bangun rumah, beli mobil, ngelencer ya. Akhirnya kan celaka orang seperti ini. Jadi memang keluar stres. Rawaini teh hadis sebab Nuaimin an-Nasin saking sahabat Anas. Jadi jangan kedawan angan-angan. Ada orang itu bangkrut terus mencari kerikil, dibacakan doa. Dungonur buat. Ya stres, orang kerikil katanya emas. Ya kalau kerikil 10 truk kan bisa jadi emas. Jual, belikan emas. Ya, ini kerikil 5 diwirit katanya jadi emas. Ini jenis kedawan angan-angan. Angan-angan yang biasa-biasa saja. Jangan terlalu mulu-mulu ya. 149 ya. Arbaun utawi 4 sifat ikulah yusibna, orang ngenai apa papat illa kecuali bi ajabin kelawan menakjubkan. Empat, tidak akan mengenai manusia kecuali apa yang menakjubkan, arang-arang, kecuali arang-arang menakjubkan. Illa kecuali bi'ajbin kelawan menakjubkan, gawaken, maksudnya langka. Asyum itu menang, jarang orang pendiam. Kebanyakan orang itu banyak omong kosong. Jadi wong meneng ki api wis. Gak komen-komen wis api. Yang banyak ini komen, dikit-dikit komen. Ini mau kelambi apa? Komen. Kelambi hijau komen ya. Abang ireng kayak sokok telik. Ya. Abang biru. Pokoknya orang itu senang komen-komen. Meneng ya. Kadang dinasihati itu ngomong, peneng dengarkan. Suami istri rame gara-gara nggak mau diam, sama-sama ngomong rame panas-panas. Maka orang kalau pendiam itu sangat menakjubkan, orang punya sifat. Ya. Bahwa taisumtun iku awalul ibadati, permulaan ibadah. Jadi wong meneng iku awal ibadah iku meneng. Ya. Watawadu'ulan rendah diri. Yang kedua rendah diri ya. Ini termasuk menakjubkan. Orang kok punya sifat rendah diri, kebetulan ya. Jadi arang-arang orang rendah diri. Rata-rata orang itu sombong ya. Ya. Sombong ada rasa sombongnya. Yang rendah diri itu jarang. Baru SAG aja kartu namanya sudah kemana-mana beredar. Nah itu berarti kesombongan.
ngarit ya numpak sepeda motor. Wong ben ngarit ya numpak sepeda ontel. Itu banyak yang nggak mau jamaah ke musola naik sepeda motor padahal dekat jadi jauh. Nah itu kadang ada rasa sombongnya ya. Loro didik gak gelem ngadeg sembahyang itu kesombongan. Wa dzakara lan wa dzikrullah lan eling Gusti Allah. Yang ketiga termasuk yang menakjubkan itu orang mau berzikir kepada Allah wis langka ini wong zikir nang Gusti Allah. Sing lisane bahasa zikir kepada Allah itu khusyuk arang-arang. Akilatu syai'iran sedidike wiji-wiji. Rawan yang hadis sahabat Tabrani An-Nasin. Ya, 4 hal tidak mengenai seseorang kecuali kebetulan. Diam, tawadhu, zikir kepada Allah. Sedikitnya sesuatu. Rata-rata orang kepingin banyak kan, duit kepingin banyak, jabatan kepingin akeh, istri kepingin banyak, apa kepingin akeh. Jarang orang yang nerimo titik. Berkat ya kepingin sing akeh. Tanah kepingin sing akeh. Semua kepingin banyak manusia itu rakus. Berarti orang neriman itu jarang-jarang. Kecuali menakjubkan tadi. Kalau enek wong kok milih titik. Misalkan kenduren kok aku cukup titik ae. Loh, sampean kok heran sing liyane kepingin oleh akeh. Kepingin oleh bantuan langsung tunai akeh. Kok sampean malah gak kepingin oleh iki kan ya menakjubkan ini ya. Kalau di kampung enggak kepingin oleh bantuan tunai langsung, itu menakjubkan sekali. Yang lain pada nipu-nipu data ya, kepingin dapat, malah lebih-lebih kepala dusun. Ini kok malah enggak mau, ini menakjubkan sekali. Ya. Satu 50 Arbaatun tai wong papat ikut tajri mengalir alih mengatasi papat apa ujuruhum pira-pira ganjarane wong papat bakal mati sausi mati. Ada 4 orang pahalanya mengalir terus sampai mati pun masih dapat kiriman pahala. Rupane man wong mata kang mati sepeman murabitan kali njoko fisabilillah dalam jalan Gusti Allah. Jadi orang mati membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya mati perang, mati membela kebenarannya. Itu sabilillah ya. Waman lan wong allama kang mengajar sapa man ilman ing ilmu. Ujriya dikanjar lau keteman apa amalu amalaman. Ma umila selama diamalkan selagi ini diamalkan apa bi kelawan ilmu. Jadi guru yang mengajar ilmunya diamalkan terus, diajarkan murid-muridnya diamalkan, itu dapat kiriman pahala terus. Waman lan wong tasaddaqo lan sedekah sapa man bisa sedekah timran sedekah fa ajru maka ta kanjarane sedekah iku ya jadi mengalir lahu maring man ma wujidat selagi ini dijumpai apa sedekah itu wakaf lah. Orang sedekah pahalanya mengalir selama barangnya belum habis. Sedekah ya wakaf lah. Wakaf tikar, selama tikar masih dipakai di musola, karpet dipakai di musola, di masjidnya, ya dapat pahala terus sampai ledeh. Warajul lan taroka kang ninggalakan sapa rajul walatan ing anak solihan kang bagus, bahwa mengkotawi anak iku yat undungaken sapa anak lahu maring rajul. Jadi punya anak
mendoakan dirinya, itu sedekah jariyah, termasuk mengalir terus pahalanya. Rawahu yang hadis sahabat Tabrani an Abi Umanah. Jadi pahalanya mengalir. Maka kita nanam yang baik, mempelopori yang baik. Pendiri Jamiah Tahlil, selama tahlil masih berlangsung, insya Allah dapat kiriman pahala terus. Ya. Pelopor nanam sawu, ya, kan? Ya, selama sawu masih berbuah dimakan orang, hewan, dapat kiriman pahala terus. Ya. Itu namanya amal jariyah. Ya. Bisa menanam pohon, bisa gali sumur, bisa menemukan ilmu, ya, teori, ya. Jadi penemunya itu dapat pahala terus selama untuk kebaikan, dipakai untuk kebaikan, ya. Misalkan mukibat itu orang Indonesia yang menemukan stekan, menanam dengan cara di stek. Jadi kaspe itu di stek, matanya itu ditempel, itu namanya stek. Ya, kalau manfaat terus ya dapat pahala terus kalau niatnya ikhlas, ya. Penemunya menanam kasbe tidak harus dengan kayunya, tapi cukup motonya ditempeli, bisa macam-macam nanti. Itu kan berlangsung terus, ditiru orang. Mangga kopior, ya, disetek dengan mangga gadung, bisa. Dan nanti berlanjut pada blasteran atau percampuran gennya mangga gadung dicampur dengan mangga madu, nanti bisa membuat varian baru mangganya itu. Mangga mana lagi, ya, gadung setengah madu. Nah, itu namanya ilmu, penemunya dapat pahala terus insya Allah. Satu 51 arbaatun utawi papat iku min kanzil jannati saking gudange swarga. Gudange swarga papat. Rupane ikhfa'us sedekati, merahasiakan sedekah. Jadi sedekah secara rahasia, sembunyi-sembunyi. Naruh uang di masjid, ya, di kotak amal, itu merahasiakan sedekah. Jadi ada orang masukkan kotak amal itu kelihatannya 2.000 tapi dalamnya 100.000 dipelintir. Yang melihat itu mungkin ngenyek suki kok sedekah 2.000 tapi dalamnya 100.000. Wakit manul musibatilan, menyembunyikan musibah. Orang kena musibah besi kondo-kondo mengeluh. Iya, semua dikandani sandalku hilang yuk, aku mau dikecopetan ingin nih. Ya. Tapi ini oleh rezeki gak tahu kondo. Mendengai. Jadi termasuk gudang swarga menyembunyikan musibah. Ya. Wasilaturrahimi lan nyambung sanak famili, menyambung tali persaudaraan, itu gudang swarga. Wa qaulu la haula wala quwata illa billah, lan ucapan la haula wala quwata illa billahil azim. La haula ora ana rekodaya, wala quwata lan ora ana kekuatan illa kecuali billahi lan pertolongan Gusti Allah. Rawani tang hadis Al Khatibu an Aliin saking sahabat Ali. Jadi sudah jelas, ya. Dalam hadis itu diterangkan ada seorang sahabat yang dipenjara orang kafir, ya. Kemudian ayahnya curhat pada Rasulullah, Rasul, anak saya dipenjara, ya kamu utusan ke sana, suruh baca la haula wala quwata illa billahil azim 100 kali, ya. Kemudian ayahnya ini kirim utusan, ya, untuk menemui anaknya di penjara itu, suruh baca, kamu disuruh baca
la haula wala quwata illa billahil azim 100 kali oleh Rasulullah. Baca dia. Setelah dibaca, orang kafir ini lengah. Pintu penjara enggak dikunci, mungkin setelah ngasih makan enggak dikunci. Maka dia mengendap-endap, ada unta di depan penjara, dinaiki. Setelah dinaiki ternyata unta di sekitarnya ikut. Mungkin ada sekitar 100 ikut pulang ke rumah. Aku ikut. Ayahnya sampai kaget. Kamu gimana ceritanya kok bisa pulang dan membangunlah banyak? Ya kemarin baca yang disuruh oleh Rasulullah, itulah haula wala quwata illa billah. Ini hikmahnya. Jadi bisa selamat malah gak rezeki akeh. Nah, maka disebut kanzul jannah, ya, gudangnya surga. Maka kalau bisa kita mengamalkan la haula wala quwata illa billah. Semoga ada manfaatnya. Wallahu alam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.